Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Haleluya. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Mari kita merayakan kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi buat Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita percaya ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, ya sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. Oh, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Sekali lagi terakhir. He is so good to you. Oh, He is so good to me. Amen. Jesus, He is so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. You and me. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan berikut ini. Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sudah lama kita tidak berjumpa di dalam renungan pagi melalui Gereja Oikos Online ini. Ya, dikarenakan kesibukan Natal dan juga kesibukan persiapan untuk tahun baru, sehingga untuk menemukan waktu untuk recording itu cukup sulit. Dan puji Tuhan pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa recording, bisa sharing
Ya memang harus dipaksakan. Kalau mengikuti waktu kita susah mencari waktunya, tetapi kita harus disiplin, dengan waktu dan harus bukan menyempatkan diri, harus menyediakan waktu yang terbaik untuk sharing dalam gereja Oikos Online. Kita akan lanjutkan di dalam pembahasan tentang akhir zaman dalam kitab Wahyu. Kita sudah berada dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 18, yaitu surat kepada sidang jemaat di Tiatira. Saya akan bacakan Wahyu pasal 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Jadi untuk refresh kembali pelajaran kitab Wahyu di dalam pembahasan khususnya dari pasal 2 ayat 1, bahwa dikatakan Yohanes diminta oleh Tuhan untuk menuliskan surat kepada malaikat jemaat. Nah, malaikat jemaat ini adalah bukan bicara tentang malaikat seperti Gabriel, seperti Mikael, bukan. Tetapi adalah penjaga sidang jemaat, yaitu para hamba Tuhan, para gembala sidang, atau mungkin penginjil, atau mungkin rasul, yaitu para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menjadi penjaga jemaat di sana. Dikatakan mereka adalah malaikat penjaga, malaikat jemaat. Dikatakan demikian, inilah firman anak Allah. Jadi jelas firman yang disampaikan atau dituliskan oleh Yohanes ini adalah firman dari Tuhan Yesus sendiri, anak Allah. Dan Tuhan menyatakan dirinya sebagai firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api. Matanya itu menyala-nyala bagaikan nyala api. Saudara lihat, kalau misalkan orang sedang jatuh cinta, tatapan matanya itu lembut, ya. Saudara-saudara yang suka menonton drama-drama percintaan, saudara perhatikan antara pada waktu si pria atau si wanita terus saling menatap wajahnya, itu tatapan matanya itu lembut sekali. Tatapan matanya penuh kasih, mengandung kerinduan. Tetapi pada waktu seorang ibu mungkin mendisiplin anaknya karena anaknya nakal, dibilangin susah, atau seorang guru sedang mendisiplin muridnya yang nakal, itu nggak ada tatapan mata yang lembut. Tidak ada tatapan mata seperti orang berpacaran. Tidak, yang ada adalah tatapan mata yang mungkin melotot, ya, dan terus mungkin matanya tajam dan geram, ya, atau mungkin tatapan matanya berkilat-kilat. Dengan kata lain, itu mengandung kemarahan, kekesalan, kekecewaan, murka. Ya, itu semua campur aduk di sana. Nah, di sini dikatakan mata daripada Tuhan Yesus atau anak Allah itu bagaikan nyala api. Matanya tidak mengandung mata yang penuh kasih dan belas kasihan seperti waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak yang mengikuti dia dan mereka kelaparan, dan Tuhan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Aku ingin memberi makan mereka. Tidak demikian, tapi matanya adalah mata bagaikan nyala api berkilat-kilat. Yesus datang sebagai hakim. Untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka dia datang sebagai hakim yang adil, yang melihat kejahatan atau dosa sebagai satu bentuk yang harus dibereskan. Kesabaran Tuhan ada batasnya, ada batas kesabaran Allah, dan Tuhan punya waktunya. Dikatakan demikian, bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Kita sudah membahas di surat jemaat kepada Pergamus bahwa kaki sebagai tembaga itu melambangkan tentang penghakiman. Jadi penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan, dimulai dari hamba-hamba Tuhan, dimulai dari anak-anak Tuhan, dimulai dari rumah Tuhan. Dan Tuhan sedang menampi, Tuhan sedang mendisiplin anak-anaknya. Barang siapa kukasihi, ia kuhajar dan kutegor. Dan di ayat 19 Tuhan berkata demikian, aku tahu segala pekerjaanmu. Wah, luar biasa sekali. Setiap perkara yang kita perbuat secara detail, secara spesifik, Tuhan
tahu. Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Semua yang kau kerjakan, aku tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari mata Tuhan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh penjuru dunia. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Dikatakan, baik kasihmu maupun imanmu. Tuhan tahu iman saudara. Tuhan tahu iman saudara saat ini sedang tinggi-tingginya. Tuhan tahu iman saudara saat ini sedang krisis. Tuhan tahu kondisi imanmu. Tuhan tahu juga kasihmu. Kasihmu semakin besar kepada Tuhan. Kasihmu semakin besar kepada sesama. Kasihmu semakin berkurang kepada Tuhan. Kasihmu semakin berkurang kepada sesama manusia. Tuhan tahu. Semua yang saudara kerjakan, Tuhan tahu. Saat ini saudara sedang bekerja, mungkin saudara sedang mengalami tekanan dalam pekerjaan. Tuhan berkata, aku tahu apa yang sedang terjadi dengan pekerjaanmu. Aku tahu itu semua. Dan terus kemudian, baik pelayananmu. Wah, luar biasa sekali pelayanan Tuhan. Saudara, saya berdiri di rumput, banyak semut api, saudara. Oke, konsentrasi. Fokus. Baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Tuhan tahu pelayanan saudara. Maupun pelayanan yang kecil, pelayanan yang besar, di mata Tuhan itu Tuhan tahu apa saja yang saudara perbuat bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu. Saudara memberi persembahan kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu. Mungkin gembala saudara tidak tahu, orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan mengetahuinya. Dan terus kemudian dikatakan, maupun ketekunanmu. Tuhan tahu. Semua yang saudara lakukan, Tuhan mengetahuinya. Itu sebabnya kita tidak perlu memberitahu kepada orang banyak. Cukup Tuhan tahu, is enough. Amin. Dan terus kemudian dikatakan, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini luar biasa sekali. Biasanya orang pada waktu pertama mereka akan semangat sekali. Terus sejalan dengan adanya waktu, makin lama makin kendor, makin lama makin kendor, dan akhirnya pekerjaan yang terakhir biasa saja, tidak extraordinary. Tetapi jemaat Tiatira ini luar biasa sekali. Mereka sangat konsisten, bahkan lebih luar biasanya. Di awal dan di akhir, mereka yang melakukan lebih akhir itu lebih semangat. Tadinya mungkin di awal ya mungkin rate-nya cuman 5. Tapi makin lama makin naik 6, 7, 8, 9, bahkan 10. Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu yang terakhir itu jauh lebih banyak dari yang pertama. Di sini Tuhan memuji jemaat Tiatira bahwa yang kamu lakukan itu luar biasa sekali. Dan aku mengetahuinya semua. Tetapi di ayat 20 Tuhan berkata, tetapi, ada kata tetapi. Dari semua yang Tuhan ceritakan tentang ciri khas daripada jemaat Tiatira, Tuhan berkata, tetapi aku mencela engkau. Tuhan mencela, Tuhan mengkritik, Tuhan menegur. Biasanya orang, ya termasuk saya, kita tidak suka menerima celaan. Kalau ada orang mencaci maki atau memberikan komentar yang negatif, aduh rasanya gimana seperti itu. Dan di sini Tuhan mengkoreksi jemaatnya, karena dia yang empunya gereja, dia pemiliknya, dan dia berkata, aku mencela, aku mengkoreksi kamu, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Di sini Tuhan berkata, aku mencela kamu. Kok kamu membiarkan ada seorang wanita yang bernama Isabel yang menyebut dirinya Nabia sebagai pengajar, lantas kemudian dia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Dengan kata lain, Tuhan mencela malaikat penjaga Tiatira atau jemaat di Tiatira. Kok kamu biarkan ada orang yang bernama Isabel? Isabel adalah berbicara tentang Ratu Isabel zamannya Ahab atau zamannya Elia, di mana Isabel memiliki 450 nabi Baal, dan banyak orang Israel tersesat akibat ajaran daripada nabi Baal atau daripada Isabel tersebut. Dan Tuhan memakai kata Isabel ini untuk mengingatkan kembali kisah daripada Nabi Elia. Kok kamu membiarkan
mereka atau atau Isabel ini, wanita Isabel ini menyesatkan hamba-hambaku. Seharusnya kamu bertindak. Seharusnya kamu do something. Nah, kata membiarkan ini berbahaya sekali. Kita berpikir aman, it's okay, nggak apa-apa, kita biarkan saja. Tapi lama-kelamaan kalau setan dibiarkan, itu berbahaya sekali. Lama-kelamaan dia bisa ngambil, dia bisa masuk dalam rumahmu dan bisa menghancurkan, memporak-porandakan. Dimulai dari kata membiarkan. Jangan pernah biarkan dosa masuk sekecil apapun juga. Sebab begitu saudara membiarkan, maka dia akan menjadi-jadi, akan merusakkan. Di dalam Kidung Agung 2 ayat 15 dikatakan, tangkaplah bagiku rubah-rubah kecil yang merusak pohon anggur yang sedang berbunga. Jadi meskipun ini rubah-rubah kecil, sepertinya cute atau wah lucu sekali, menggemaskan, tangkap, jangan biarkan rubah-rubah kecil itu merusak kebun anggurmu yang sedang berbunga. Itu harus ditangkap, jangan dibiarkan. Mungkin saudara berpikir, nggak apa-apa, cute, nggak bisa melakukan apa-apa, rubah-rubah kecil ini, toh dia tidak akan merusak, berbahaya. Nanti kalau dia makin lama makin besar dan sudah terbiasa tempat ini menjadi tempatnya dia, maka dia akan merusakkan kebun anggur saudara. Karena itu jangan saudara anggap remeh sesuatu yang kecil. Seperti jemaat di Tiatira, dia berkata, Tuhan berkata, engkau membiarkan wanita Isabel itu untuk menyesatkan. Jangan biarkan. Harus lakukan sesuatu untuk sesuatu yang merusak. Kata, tetapi aku mencela karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia itu mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Jangan biarkan. Lakukan sesuatu. Menyesatkan hamba-hambaku supaya mereka berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dengan kata lain, membuat kompromi untuk mereka berbuat zina dan juga makan persembahan berhala. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang membuat kita sebagai umat Kristen itu kompromi dengan kondisi dunia. Kalau sesuatu yang tidak melanggar firman Tuhan, it's okay. Tetapi makin lama saudara makin kompromi di dalam kehidupan kita dalam dunia ini, makin lama akhirnya saudara bisa menjadi tawar, akhirnya bisa menjadi tersesat. Sama seperti jemaat Tiatira. Ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Tuhan selalu memberi waktu. Aku memberikan waktu untuk bertobat. Aku telah memberikan waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau. Tidak gampang untuk Tuhan menghukum. Betul? Saudara lihat dua kisah dalam perjanjian lama. Waktu Tuhan mau menghukum Sodom Gomora, apakah Tuhan langsung mengirim api dari langit? Tidak. Tuhan lewat ke Abraham. Dia cerita kepada Abraham. Abraham negosiasi, doa syafaat. Tuhan berkata, kalau 10 orang ada di sana, orang benar, aku tidak akan hukum. Tapi ternyata tidak ada, hukuman datang. Niniwe. Tuhan kasih kesempatan Niniwe untuk bertobat. Berapa hari? 40 hari. Luar biasa sekali. Kenapa nggak dikasih 3 hari gitu kan? Atau 1 hari? Kasih sayangnya Tuhan atau panjang sabarnya Tuhan itu extraordinary. Luar biasa sekali. Untuk kota Niniwe yang jahat. Yang jelas-jelas mereka menganiaya umat Tuhan. Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat selama 40 hari. Luar biasa sekali. Dan kota Niniwe bertobat. Apakah Tuhan hukum? Tidak jadi. Tuhan batalkan hukuman. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, yang dianggap sebagai hukuman Tuhan, saudara jangan berpikir, katanya Tuhan panjang sabar. Katanya Tuhan lemah lembut. Kok Tuhan biarkan? Kok Tuhan hukum? Artinya Tuhan sudah kasih batas waktu untuk dia bertobat. Tapi tidak mau bertobat, akhirnya datanglah hukuman. Kalau sudah dihukum, artinya
sudah Tuhan perpanjang kasih karunia-Nya. Tuhan sudah kasih kesempatan untuk dia bertobat, tapi tidak mau bertobat. Karena itu, kalau ada di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara mungkin hidupnya banyak hal-hal yang kurang beres. Mari bertobat. Tuhan sudah kasih waktu. Saat ini Tuhan sedang memberi waktu saudara untuk memperbaiki hidupmu, untuk mengubah kebiasaanmu, untuk mengubah hal-hal yang seharusnya tidak saudara lakukan. Hal-hal yang berdosa, hal-hal yang bersalah, itu yang seharusnya saudara buang. Itu sudah waktunya untuk saudara buang itu semua. Tuhan memberi waktu untuk bertobat. Jangan sampai kita tidak mau bertobat. Tapi selagi ada waktunya Tuhan, baiklah kita bertobat. Selagi ada waktunya Tuhan untuk kita beribadah, baiklah kita datang beribadah. Ada saatnya, suatu saat tidak bisa datang ibadah, termasuk online sekalipun. Ada masanya. Karena itu, selagi ada kesempatan, kita manfaatkan. Selagi Tuhan masih berbicara kepada kita, kita lakukan yang terbaik. Selagi Tuhan mau berurusan dengan kita, kita membuka hati dan pikiran kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih buat kesempatan untuk kami dapat disegari kembali oleh firman-Mu. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami bertobat, untuk kami berubah Tuhan dari kehidupan kami yang lama. Dan biarlah Tuhan pada hari ini kami mengambil kesempatan untuk kami bertobat dari hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ampuni Tuhan akan dosa kesalahan kami kalau kami selama ini mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan teguran Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah sepanjang tahun 2022 ini Tuhan menjadi satu tahun pemulihan dalam hidup kami, menjadi tahun pembaharuan bagi kami untuk kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, sampai bertemu kembali.